Keyakinan Buddha yang sangat mengagungkan nilai-nilai keselarasan dan harmoni dalam kehidupan memiliki jejak panjang di Nusantara. Cahaya Buddha di Nusantara, misalnya, pernah bersinar terang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Pada masa ini, Sriwijaya sempat menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Jejak keberadaan kerajaan Buddha Sriwijaya di Sumatera dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi tidak bisa dilepaskan dari penemuan sejumlah prasasti dan artefak dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, Bangka, dan Lampung, serta beberapa catatan sejarah yang menguatkan keberadaannya. Dalam catatan perjalanannya, biksu asal Tiongkok, Itsing misalnya, menulis pernah 2 kali mengunjungi kerajaan Syekh Lifo Syekh di Pulau Suwarna Dwipa atau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Beberapa ahli menyatakan kerajaan Syekh Lifo Syekh yang dikunjungi Itsing diduga kuat adalah kerajaan Sriwijaya. Itsing singgah di Sriwijaya sebelum dan sesudah pergi ke Nalanda, India untuk mendalami ajaran Buddha. Oleh para sinoloh, sejarawan, Silifosi itu diterjemahkan dengan Sriwijaya. Ya. Nah, ada seorang ahli bahasa Cina itu mengatakan bahwa di situ di Icing itu disebutkan nama Moloyu. Ya. Moloyu itu merupakan nama sebuah tempat, sebuah pulau untuk menyebut nama Pulau Sumatera. Ya, namanya Moloyu selain Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi. Di pulau yang namanya Moloyu ini, itu ada kerajaan-kerajaan, ada tempat-tempat kecil. Ya, antara lain Silifosih atau Sriwijaya. Nama Sriwijaya sendiri baru dikenal kembali di kalangan para ahli di awal abad ke-20, menyusul ditemukannya prasasti Kota Kapur di pesisir barat Pulau Bangka pada tahun 1892. Nama Sriwijaya yang tercantum dalam prasasti itu sempat dikira merupakan nama seorang raja. Baru pada tahun 1918, Direktur Perpustakaan Nasional Bangkok, George Kodes, mengatakan bahwa Sriwijaya merupakan nama kerajaan. Awalnya itu temuan arca dan runtuhan dari bangunan yang memang tidak seberapa. Tetapi kemudian diperkuat dengan temuan-temuan prasasti. Prasastinya kan banyak tuh. Dan prasastinya satu demi satu dijumpai, antara lain prasasti Kedukan Bukit yang tahun 682 itu. Lalu kemudian menyusul prasasti-prasasti lainnya. Ada prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti yang di luar daerah Sumatera Selatan sampai ke Jambi dan Lampung. Jadi semakin menyokong bahwa Sriwijaya itu adalah suatu kerajaan, bukan suatu raja, bukan seorang raja. Terkait keberadaan Sriwijaya sebagai pusat ajaran Buddha dalam catatannya, Itsing menulis bahwa di ibu kota Sriwijaya terdapat 1000 biksu yang menekuni kajian ajaran Buddha dan amal baik. Mengacu pada catatan Itsing, sejumlah ahli berpendapat sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat belajar ajaran Buddha di kawasan Asia Tenggara. Teori ini diperkuat catatan Itsing lain yang menyebut Raja-Raja Sriwijaya sangat memperhatikan ajaran Buddha. Mereka bukan hanya berstatus sebagai kepala pemerintahan, namun juga menjadi pemimpin dan pelindung agama Buddha. Kebenaran catatan Itsing ini terkonfirmasi dalam berita-berita China dan beberapa prasasti di India. Suatu
titik penting karena Sriwijaya sendiri sebuah kerajaan yang menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap agama Buddha dalam arti ajaran-ajaran Buddha Dharma. Ini tercermin dari beberapa prasasti. Semua prasastinya yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno itu selalu menyebut tentang ajaran-ajaran Buddha Dharma. Dalam konsep ajaran Buddha ini sepertinya Raja-Raja Sriwijaya ini tidak menyamakan sebagai tokoh-tokoh dalam seperti dalam Hindu itu dewa-dewa tertentu, tetapi raja-raja ini selalu menempatkan diri sebagai penganut ajaran Buddha yang taat. Nah ini yang menarik, ada perbedaan. Nah dengan menempatkan diri sebagai penganut ajaran Buddha yang taat, termasuk digambarkan oleh Raja Balaputra Dewa untuk menggambarkan dia sebagai penganut ajaran yang Buddha yang taat, dan dia meminta Raja Dewa Paladewa untuk membangun wihara di Nalanda. Puncak kerajaan Sriwijaya itu mulai di abad 856 ya. 865 itu di abad 9 sampai abad 11. Kenapa saya berkata begitu? Karena Raja Sriwijaya tahun 865 mampu mengirimkan siswa-siswanya dan mendirikan asrama di pusat pendidikan Buddha terbesar di India, di Nalanda. Di Nalanda itu ada satu blok yang itu memang diperuntukkan bagi para siswa Swarna Dwipa yang datang ke sana. Rajanya Balaputra minta izin pada penguasa Nalanda. Masih satu blok dan itu dipasang, ada prasastinya. Mengenai pusat pemerintahannya, iya dipastikan di Palembang. Tapi kalau ditanya di mana keratonnya, saya tidak bisa menjawab. Meski jejak kebesaran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dan pusat agama Buddha bisa ditemukan dalam sejumlah catatan sejarah, namun kejelasan lokasi keraton atau ibu kota Sriwijaya hingga kini belum bisa dipastikan. Pusat pemerintahannya, iya dipastikan di Palembang. Tapi kalau ditanya di mana keratonnya, saya tidak bisa menjawab. Karena pertama itu secara fisik kita lihat, karena perkembangan kota itu sudah hilang data mengenai keberadaan sebuah keraton atau keberadaan sebuah tempat suci dan sebagainya itu. Tempat suci masih ada di Bukit Guntang dan di beberapa tempat lain yang tempatnya itu lebih tinggi daripada Palembangnya sendiri. Selain dari catatan Itsing dan beberapa catatan asing lain, selama ini sebagian besar sumber sejarah Sriwijaya didasarkan pada informasi dalam sejumlah prasasti. Di antaranya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangbrahi, Telaga Batu, Pasema, dan lain-lain. Salah satu prasasti yang bertutur tentang lokasi tempat yang diduga sebagai lokasi kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi, Sumatera Selatan pada tahun 1920. Prasasti ini berisi pengumuman bahwa Dapunta Hyang, seorang raja setempat, melakukan perjalanan Sidayatra atau perjalanan suci bersama 20.000 prajurit. Perjalanan suci ini dilakukan dari daerah yang disebut Minanga menuju sebuah vanua atau pemukiman yang diduga terletak di kota Palembang. Meski masih menimbulkan silang pendapat, vanua ini oleh sejumlah ilmuwan diduga menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Jadi setelah Dapunta Hyang Srijayanasa ini membangun perkampungan yang bernama Sriwijaya, dia itu membangun Taman Sri Kshetra tahun 684. Taman Sri Kshetra. Nah, terus dia juga bikin prasasti persumpahan di Telaga Batu. Di kota Palembang juga ditemukannya. Nah, itulah yang menguatkan bahwa Sriwijaya awal itu adanya di Palembang. Karena apa?
Prasasti Persumpahan Telaga Batu itu adalah prasasti persumpahan yang paling lengkap di antara prasasti persumpahan yang lain. Di dalam prasasti Telaga Batu itu yang disumpahin itu lengkap. Mulai dari putra mahkota sampai tukang cuci kerajaan. Kenapa disumpahin? Supaya mereka nggak melakukan pemberontakan. Nah karena itulah sebetulnya Sriwijaya awal itu adanya di Palembang. Data yang paling meragukan dari ibu kota Sriwijaya di Palembang adalah pertanyaan teman-teman juga, mengapa di ibu kota Sriwijaya ada prasasti kutukan? Bukankah ibu kota itu semua patuh pada rajanya? Mengapa Raja Sriwijaya perlu mengutuk-ngutuk ibu kota, penduduk ibu kota? Bukankah yang dikutuk itu penduduk yang ditaklukkan? Sejumlah prasasti dan artefak lain yang ditemukan di beberapa lokasi di kota Palembang dan sekitarnya tidak hanya mendukung teori bahwa wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya, namun juga menerbitkan dugaan bahwa ajaran Buddha telah hidup di wilayah ini sebelum kemunculan Sriwijaya. Sidayatra ini di mana dia melakukan upacara Trisuci Waisak itu kira-kira di Bukit Siguntang. Ya. Kenapa di Bukit Siguntang? Karena diduga Bukit Siguntang itu dan Palembangnya itu sendiri pada masa sebelum Sriwijaya lahir itu sudah ada pemukiman. Sudah ada pemukiman yang masyarakatnya memeluk ajaran Buddha. Kenapa demikian? Arca Buddha yang besar itu yang ada di Palembang itu berasal dari masa sebelum kelahiran Sriwijaya. Kelahiran Sriwijaya abad 7. Arca Buddha itu abad 6. Pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya, agama Buddha berkembang pesat. Sejumlah ahli bahkan menduga Sriwijaya sempat berkembang menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Perkembangan ini sangat dipengaruhi faktor lokasi wilayah kerajaan ini yang sangat strategis. Pada masa itu, wilayah Sriwijaya yang diduga membentang sepanjang daerah pantai timur Sumatera menjadi tempat persinggahan penting bagi banyak pedagang dan peziarah. I Ching kan mengatakan nanti kalau sebelum ke India datang dulu belajar bahasa Sanskerta dan agama di Sriwijaya misalnya begitu. Dan juga pendeta tokoh-tokoh agama Buddha bisa itu pada datang ke sana, itu kelihatan guru-guru guru-guru agama Buddha itu ya, Dharmakirti, Atisa. Ini pusat-pusat pendidikan ini disokong oleh kekuatan kerajaan yang kuat, baik dari sisi ekonomi, politik, kemudian juga disokong oleh para pedagang-pedagang yang menguasai jalur-jalur perdagangan maritim antara Nusantara, India, dan Cina. Nah karena para biksu ini kalau pergi ke India juga di dalam catatan Ising selalu menumpang kapal-kapal dagang. Salah satu situs penting yang diyakini sebagai peninggalan masa kejayaan Sriwijaya adalah kompleks situs Candi Muoro Jambi di wilayah Provinsi Jambi. Pada masa kejayaan Sriwijaya, kompleks Candi Muoro Jambi diduga adalah tempat pendidikan atau kampus untuk mempelajari ajaran Buddha. Muara Jambi ini kawasannya cukup luas, tidak hanya tinggalan yang berupa candi, tetapi juga reruntuhan-runtuhan wihara. Persis sama dengan yang ada di Nalanda. Kita lihat dari timur ke barat ya, kita nanti ada gugusan candi yang berfungsi sebagai candi ya, Setyagara. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai wihara seperti Komplek Gumpung, kemudian Gedong 1, kemudian juga Kedaton ini. Nah, komplek wihara ini fungsinya kalau kita merunut kepada tradisi pendidikan Buddha Dharma dengan Nalanda adalah sebagai tempat tinggal para guru-guru sekaligus sebagai tempat para biksu dalam belajar agama Buddha. Kita lihat bahwa di Candi Kedaton itu ada Setyagara yang besar yang kita sering sebut dengan Candi Induk. Kemudian ada juga di depannya mandapa seperti hall dan kita berdiri di sini ini yang namanya halaman. Nah, halaman ini punya fungsi-fungsi sendiri.
Kemudian ada juga gapura yang masuk ke dalam. Ini dulunya juga berfungsi sebagai di dalamnya sebagai tempat tinggal. Nah, kalau kita melihat tradisi Nalanda yang sekarang masih hidup seperti tradisi di Tibet ya, di Seraje yang didirikan pada abad 13 Masehi dan masih sampai sekarang masih menggunakan tradisi Nalanda, fungsinya hampir sama. Ada halaman yang luas ini digunakan oleh para mahasiswa yang belajar tentang ajaran Buddha itu sebagai untuk berkumpul. Dan sore hari biasanya dilakukan oleh debat ya, debat 1 lawan 1, debat 2 lawan 1, 3 lawan 1, tergantung tingkatannya. Nah, apa yang diajarkan di dalam tradisi Nalanda ini juga yang di Swanadwipa apa yang disebut dengan Pancawidya. Buddha itu di Sumatera kemudian pada masa sesudah serangan Chola agaknya tercerai-berai. Tidak ada lagi yang kemudian mengembangkan pusat-pusat pendidikan Buddha. Pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya, ajaran Buddha berkembang pesat dan menjadi keyakinan mayoritas rakyat di kerajaan ini. Ajaran Buddha Dharma juga digunakan sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan-kebijakan penting yang diambil Raja-Raja Sriwijaya. Kalau dalam konteks kerajaan Sriwijaya, ajaran Buddha ini sebagai agama utama. Artinya bahwa ideologi daripada kerajaan Sriwijaya adalah ideologi Buddhism. Memang dalam sedikit sekali kita menemukan catatan-catatan yang artinya yang berhubungan dengan sistem dari politik ya, katakanlah kekuasaan di Sriwijaya sendiri. Tapi kita hanya menemukan bahwa pengaruh Buddha ini ada di dalam setiap keputusan-keputusan kerajaan Sriwijaya. Nah, keputusan-keputusan ini yang paling utama kita lihat adalah ketika Sriwijaya itu mengeluarkan sebuah prasasti. Nah, sebuah kerajaan mengeluarkan sebuah prasasti ini adalah sebuah keputusan besar. Nah, ini jejak daripada Buddha Dharma terlihat di situ bahwa ajaran Buddha Dharma selalu digunakan dalam membuat keputusan yang besar daripada kerajaan Sriwijaya. Meski Buddha menjadi keyakinan mayoritas warga Sriwijaya, penghormatan terhadap keyakinan atau agama lain kala itu sudah berlangsung baik. Jejak penghormatan terhadap keragaman ini antara lain ditunjukkan keberadaan sejumlah candi Hindu di komplek Candi Bumi Ayu di Muara Enim, Sumatera Selatan. Candi-candi Hindu ini didirikan dalam satu kawasan dengan sejumlah candi Buddha pada abad ke-9. Di kompleks percandian Bumi Ayu ini, kita melihat ada tiga ajaran yang dianut oleh masyarakat di Bumi Ayu pada masa lampau. Kalau kita masuk ke kompleks Bumi Ayu ini, yang pertama kita lihat adalah Candi 1. Dari situ kita menemukan ada arca Siwa Mahadewa. Yang kedua Siwa Mahaguru, ya. Terus yang ketiga ada arca tokoh yang tidak tahu identitasnya. Kemudian yang kedua itu Candi 2, ya. Dulu ditemukan arca Buddha. Dari situ, arcanya itu sekarang di Palembang dan itu merupakan indikasi bahwa di situ ada bangunan suci untuk para pemeluk ajaran Buddha, ya. Nah, kemudian di sini Candi 3 ada Bhairawi tadi yang melambangkan ajaran Tantrayana ada di sini gitu. Nah, di sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa di Sriwijaya itu kehidupan beragama itu sangat serasi. Keberadaan kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sekitar 5 abad diduga mencapai puncak kejayaannya pada periode abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Pada masa ini, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar berkat visi maritimnya. Kala itu, kekuasaan Sriwijaya membentang di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Pada zamannya
Sriwijaya itu menguasai bagian barat Indonesia, menguasai Laut Cina Selatan. Malah saya pernah bicara bahwa Sriwijaya itu sebenarnya mendahului para pelancong dan para musafir Cina atau para pelayar Cina dengan armada besarnya datang ke Asia Tenggara. Para prajurit Cina, Angkatan Laut Cina baru sampai ke Jawa itu 1292, 1293. Sriwijaya sejak abad ke-7, 8, 9, 10 sampai 11 itu. Dan penelitian teman-teman kami di Pusliterkenas menyatakan bahwa di kepulauan terluar itu di Anambas ada hubungan keramik yang sejaman dengan Sriwijaya. Kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai melemah setelah diserang Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Chola Mandala, India. Dalam serangan yang dilancarkan tahun 1007 dan 1023 Masehi ini, Rajendra Chola berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Chola Mandala itu resah, bukan masalah politik sebenarnya, masalah ekonomi. Jadi dia serang kota-kota di Sumatera yang mengakui Sriwijaya sampai kemudian mereka rusak. Setelah Sriwijaya rusak, mereka buktinya nggak diduduki, balik lagi ke India. Di mana armada Sriwijaya sudah lemah, dihancurkan. Jatuhnya sejumlah kota pelabuhan ke tangan kerajaan Chola Mandala menyebabkan arus berdagang dan peziarah yang datang ke Sriwijaya kian berkurang. Kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah, sehingga banyak daerah kekuasaannya melepaskan diri. Pada abad ke-13, kerajaan Sriwijaya akhirnya benar-benar runtuh. Buddha itu di Sumatera kemudian pada masa sesudah serangan Chola agaknya tercerai-berai. Tidak ada lagi yang kemudian mengembangkan pusat-pusat pendidikan Buddha karena lalu masuk kekuatan dari Jawa, Singosari, Majapahit. Dan yang kita ketahui dua kerajaan Jawa itu mengembangkan agama Hindu, Hindu Tantrayana, Hindu Saiwa. Akibatnya agama Buddha lalu kemudian tersisih. Jejak kejayaan maritim dan pencapaian-pencapaian kultural kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu bukti kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Namun, lebih dari sebuah narasi yang menerbitkan decak kagum dari sejarah Sriwijaya, kita bisa belajar tentang riwayat keagungan bangsa Indonesia di masa lalu, yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, keterbukaan, dan toleransi antar sesama.